Shalom Bapak Ibu, yang saya um, hendak membawakan sebuah tema, yaitu menjawab pertanyaan yang sebenarnya sudah 3 tahun yang lalu sudah saya jawab ketika banyak orang bertanya. Namun rupanya masih ada orang-orang yang kembali menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu sebuah pertanyaan yang bertanya begini: bagaimana ceritanya tanda binatang sudah beredar, sedangkan oknum daripada binatang tersebut yang Alkitab katakan dia salah satu cirinya adalah menurunkan api dari langit belum kelihatan. Gimana ceritanya? Sehingga banyak orang dulunya itu mereka tidak percaya bahwa yang beredar ini yang sebabkan tidak bisa jual beli, yang merupakan ciri khas tanda binatang, yang merupakan barang daripada Parmekea yang menyesatkan semua bangsa. Wahyu pasal 18 ayat 23. Karena mereka berkata, mana oknum binatang yang menurunkan api dari langit belum kelihatan, kenapa bisa ceritanya ini adalah tanda binatang. Nah dulu sehingga mereka rame-rame menerima tanda binatang, namun sekarang ini ada yang berkata persis seperti itu, namun kemudian menolak kemudian tidak percaya lagi, ya, berhenti untuk uh, berhenti untuk percaya bahwa inilah tanda binatang yang sudah beredar di akhir zaman. Nah, saya mau menjawab ini ya saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ini adalah mirip seperti yang terjadi kepada orang Israel. Jadi orang Israel itu dari zaman dulu itu mereka menyelidiki Taurat dan juga kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, terutama mengenai nubuat atau apa yang dituliskan tentang kedatangan daripada Mesias, gitu ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dan mereka percaya bahwa Mesias itu yang datang itu akan membawa kelepasan bagi orang Israel, ya. Ada banyak nubuatannya, ya. Ada banyak ya tentang Mesias ini, dan agak ada sedikit keanehan ya bahwa mereka orang Yahudi ini, orang Israel ini, mereka menyatakan ataupun memperlakukan Yesaya 53, yaitu nubuatan tentang Mesias yang begitu jelas, itu justru sebagai pasal yang terlarang. Jadi tidak pernah dibacakan di depan umum di sinagog mereka, begitu ya. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian mereka, karena di situ Mesiasnya menderita, ya, itu menunjuk langsung kepada Tuhan Yesus. Nah, yang mereka percaya adalah nubuat-nubuat yang salah satu contohnya misalkan seperti Mika 5 ayat 1, misalkan begitu ya. Ini juga memang tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi saudaraku dikasih Tuhan, ini yang mereka salah satu misalkan. Ini ada banyak sekali ya. Mika 5 ayat 1 itu bunyinya begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Salah satu itu, begitu ya. Lalu ada beberapa lagi ayat yang tentang yaitu bahwasanya pemerintahannya yang kekal dan sebagainya ya. Jadi seorang raja yang bukan yang menderita, bukan yang seperti Yesaya 53, begitu ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, oleh sebab itu ketika Mesias datang, mereka tidak mengenali Mesias yang dijanjikan itu. Nah, inilah dia, mereka tidak mengenali zaman, dan memang ini adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Mereka tidak bisa mengenali Mesias yang mereka nanti-nantikan. Bayangkan dinanti-nantikan, kok malah dibunuh. Begitu, itulah dia kesalahan daripada orang Yahudi, ya, orang Israel yang hidup pada zaman ketika Mesias dinyatakan kepada mereka. Bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya, ya. Dan itu yang seperti saya sampaikan tadi, Yesaya 53 adalah sebuah pasal yang terlarang. Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, ini
Tidak ada yang baru di bawah matahari. Inilah yang terjadi sekarang kepada di akhir zaman ini. Namun uh, sebagai apa namanya yang sebagai yang kalau dulu itu mereka salah menilai Mesias yang datang, mereka tidak mengenalinya bahkan membunuhnya. Nah, sekarang banyak orang yang salah menilai mengenai tanda binatang. Begitu saudara-saudara ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata, jadi begitu juga dengan tanda binatangnya zaman sekarang ini. Jadi sama seperti mereka dulu, mereka berkata, mana Mesias? Harusnya kami ini yang sedang dijajah oleh bangsa Roma, ya, kerajaan Roma, ya, Emperor Roma, itu harusnya Mesias yang datang melepaskan kami dari penjajahan ini, gitu, membawa kelepasan bagi orang Israel. Nah, begitu. Jadi mereka tidak bisa menerima mana yang seperti itu, begitu. Kenapa mesti Yesus ini yang anak seorang tukang kayu, lalu hanya kan dia melakukan mujizat-mujizat, begitu ya? Nah, di situ mereka tersandung, begitu. Mereka di situ tidak mengenali Mesias yang diberikan bagi mereka. Lalu Tuhan Yesus sebenarnya sudah berusaha memberitahu mereka. Itu di dalam ayat Yohanes 10 ayat 36. Yohanes pasal 10 ayat 36 ya. Tuhan Yesus berkata begini. Ya, di tempat saya banyak angin, saudara. Oke, Yohanes 10 ayat 36, Tuhan Yesus berkata begini. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah, gitu ya. Tuhan Yesus berkata begitu, aku anak Allah. Mereka semakin tidak bisa melihat bahwa Dia itu adalah Mesias, anak Allah ya, juru selamat, begitu saudara-saudaraku ya. Malah dikatakan Yesus menghujat. Nah, terus Tuhan Yesus berkata begini 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku, begitu kata Tuhan. Terus, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, gitu ya. Ini Tuhan Yesus sedang berusaha memberitahu mereka, Aku melakukan pekerjaan Bapakku, tetapi kamu tidak mau percaya kepadaku. Apa kata Tuhan Yesus solusinya? Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Begitu. Percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kamu lihat itu. Begitu loh saudara-saudara. Nah, mereka itu kan mau melihat Mesias yang mereka inginkan, seperti yang dikatakan oleh nubuat, ya, salah satu Mika tadi, ataupun juga nubuat-nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Mereka menantikan Mesias yang membawa kelepasan bagi mereka dari penjajahan Roma. Begitu pada waktu zaman Tuhan Yesus ini. Tapi kemudian mereka tidak melihat itu seperti yang mereka percayai. Lalu Yesus berkata, okelah kamu gak terima saya sebagai, seharusnya kamu terima ya, yang dinubuatkan itu ya. Tapi percaya, walaupun aku melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Bapakku itu, terus kamu juga tetap tidak percaya, dikatakan tidak menerima aku. Lalu Tuhan Yesus kasih solusi terakhir. Percayalah kan pekerjaan-pekerjaan itu yang kamu lihat. Lalu alih-alih mereka percaya, apa kata firman Tuhan ayat 39? Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tapi ia luput dari tangan mereka. Waduh, jadi kecil harapan bagi orang-orang yang seperti ini. Mereka disuruh sama Tuhan loh. Begini saja, yang kamu lihat, yang sudah kamu lihat itu saja percaya. Mereka nggak sanggup. Kecil harapan memang untuk orang-orang yang tidak bisa mengenali zaman. Begitu. Nah, sekarang saya bawa saudara melihat kepada situasi sekarang ini kan. Jadi orang-orang berkata bahwa zaman dulu sih sebenarnya, saya sudah selesai menjawab ini sebenarnya. Itu dulu sudah saya jawab dan rata-rata tidak ada yang bisa membantah apa yang saya jawab dari firman Tuhan. Tapi sekarang saya mau kasih tahu lagi, sebab ada yang berkata bahwa yang sebabkan tidak bisa jual beli ini dengan persyaratan ini bukanlah tanda binatang. Nah, saya mau kasih tahu sekarang. Saudaraku dikasih Tuhan ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mereka punya pertanyaan begini. Sama 3 tahun lalu begitu pertanyaan. Sekarang juga muncul lagi.
Mana oknum binatang yang menurunkan api dari langit itu saja belum kelihatan kok. Dari mana ceritanya ini jadi tanda binatang? Nah, saya mau beritahu sekarang begini. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus berkata, setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kelihatan itu. Nah, sekarang lihatlah yang datang ini, ya. Yang datang ini adalah saudaraku, saudara sudah tahu semuanya. Tidak bisa jual dan beli bila tidak. Itu ciri khas yang kelihatan daripada tanda binatang. Lalu kemudian barang ini menyesatkan semua bangsa. Wahyu 18 ayat 23. Dan itu adalah akar kata daripada parmakeia, itu adalah akar kata daripada parmasi. Dan sangat berbahaya. Bisa menghilangkan suara rapture dalam kitab mempelai laki-laki dan suara pengantin perempuan tidak kedengaran lagi di dalammu. Baca itu Wahyu 18 ayat 23. Bisa memadamkan terang dalam kita. Itu apa saudara? Apa yang menyesatkan semua bangsa. Dan saudara, di waktu dia datang itu diberi label adalah juru selamat di masa pandemi. Saudara-saudara, yang menggantikan juru selamat itu Tuhan Yesus Kristus, yang sebabkan yaitu sebuah dosa, namanya dosa apostasia sebelum hari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Itulah yang sudah kelihatan. Itulah yang sudah nyata. Pekerjaan bahkan itu saudaraku ada sangat-sangat berbahaya. Itulah yang disebut sebagai dalam kerajaan, di dalam buku Daniel pasal 2 dan Daniel pasal 7 sebagai perpaduan daripada besi dan tanah liat. Yang Daniel pasal 2, inilah dia kerajaan terakhir, inilah proyek idam-idaman mereka. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, kalau ini ciri khasnya, tidak bisa jual dan tidak bisa beli. Bahkan dalam seluruh aspek, gitu, hampir semua. Tinggal penggenap, tinggal nyata-nyata saja. Ini memang datang dengan tipu muslihat. Nah, inilah dia pekerjaan-pekerjaan setan itu. Inilah pekerjaan sudah kelihatan. Nah, lalu orang-orang ini mau minta ini yang dia tuntut. Mana yang menurunkan api dari langit? Kasih tunjuk dulu, itu baru kami percaya. Ini maka saya katakan kecil harapan buat mereka. Kenapa? Karena seperti orang Yahudi ini, mereka minta dulu Mesias yang melepaskan mereka melepaskan Israel, membawa kelepasan bagi orang Israel. Mereka minta itu, padahal itu belum dinyatakan. Sehingga ketika pun sudah dinyatakan Yesus bangkit, sampai hari ini mereka tidak percaya. Jadi kecil harapan buat orang seperti ini. Kecil harapan bagi bila kita kena tipu muslihat iblis, yaitu tidak bisa mengenali zaman. Gitu saudara-saudaraku ya. Jadi gitu juga sekarang negeri zaman ini. Kalau masih mau minta dulu, lihat dulu yang menurunkan api dari langit. Saya kasih tahu sama saudara, saudara sedang, tidak ada yang baru di bawah matahari. Saudara sedang mengulangi kesalahan daripada orang-orang Yahudi sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekarang, dulu Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Sekarang Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Dan saya mau kasih tahu ya, kecil harapan saudara. Kecuali saudara benar-benar berbalik dan bertobat. Nah, ayatnya di mana saudaraku dikasih Tuhan? Ulangan 29 ayat 29. Marilah kita baca. Ulangan 29 ayat 29 berkata begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Jadi itu ada hal-hal yang tersembunyi. Jadi pada zaman dulu pun begitu. Waktu Tuhan Yesus datang, mungkin masih tersembunyi. Tuhan belum nyatakan. Saya nggak tahu kenapa ya. Ini mungkin supaya orang-orang Israel ini belajar untuk percaya, belajar untuk taat, belajar untuk percaya. Mereka gagal. Ya, mereka minta, ya mereka sama dengan mereka itu tidak mengakui ayat yang sudah diberikan pada mereka dalam Taurat mereka. Masih tersembunyi, tapi pekerjaan-pekerjaannya sudah nyata. Kok mereka minta lebih daripada itu? Mereka tidak belajar percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih jalan keluar. Percayalah pada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu loh. Kamu belum menerima saya, nggak apa-apa. Percayalah sama itu. Itu Tuhan kasih jalan. Mereka nggak mau. Nah sekarang itu juga gitu. Semua sudah nyata. Percayalah. Nah mereka, tapi orang zaman sekarang minta dulu. Yang menurunkan api dari langit itu kelihatan dulu. Dari mana sejarahnya bisa ada tanda binatang? Binatangnya aja menurunkan api dari langit, oknum itu belum kelihatan. Mana apinya? Ngeri saudaraku. Ya. Maka belajar kita rendah hati. Belajar kita mau mendengarkan ya orang-orang yang mengajar, yang memberitahu kita, bukan sekedar informasi. Informasi kita yang begitu banyak tidak bisa membawa kita jumpa dengan Tuhan di awal-awal. Saudara, kita perlu pewahyuan. Saya sendiri kaget loh.
Ya, saya sebelum hari-hari di akhir zaman ini, saya sudah tahu bahwa yang menahan, pribadi yang menahan daripada pendurhaka itu adalah Roh Kudus. Tapi sekarang ada orang yang berkata yang menahannya itu rantai yang mengikat dia di jurang maut lah. Ada yang lagi berkata itu yang menahannya itu adalah bangsa-bangsa. Nah, itulah kalau kita mengandalkan informasi dan intelektual kita. Saudara, yang begitu tuh tidak bisa. Yang begitu kita harus mengandalkan daripada pewahyuan dari Roh Kudus. Begitu kawan-kawanku ya. Jadi saya mau meneguhkan orang-orang yang sudah teguh, ya, yang sudah berjalan dalam jalan yang benar ya. Nah, bagi orang-orang yang kena tipu muslihat seperti orang-orang Yahudi zaman dulu ini, saudara, kalau saudara nggak bertobat sungguh-sungguh, kecil harapan buat saudara. Ya memang sebaiknya memang harus makin nggak usah lama-lama lagi ya, memang segera harus berpisah, memang harus begitu. Ya, tapi saya buat video ini supaya semoga bisa menolong, dan minimal saya menolong anak-anak Tuhan yang teguh. Ya, supaya saudara semakin teguh. Dan saudara sedang melihat orang-orang yang sedang kena tipu muslihat setan. Ya, yang orang-orang yang melepaskan iman mereka saat yang terakhir. Orang-orang yang tidak setia dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Ya, orang-orang yang mengandalkan pikiran, yang mengandalkan informasi-informasi. Yang penting saya tidak sebut nama, ya. Jadi ini adalah bagi sebanyak khalayak di mana saja video ini disebarluaskan. Bila mana saudara menghadapi sebuah pencobaan yang jenis ini, ya, mana oknum binatang yang menurunkan api dari langit? Belum ada kok. Kok sudah tanda binatang? Belum, ini bukan tanda binatang. Perhatikan baik-baik. Lihatlah dari apa yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang dikerjakan berhubungan dengan hal yang beredar yang tidak sebabkan tidak bisa jual beli ini. Saudara mesti perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah inilah Ulangan 29 ayat 29 ini diabaikan sama orang Yahudi. Nah kalau orang Yahudi saja 2000 tahun yang lalu mengabaikan ini, apalagi yang sekarang ya. Ini, mungkin pun tidak masuk dalam pikiran mereka ini ya. Kurang rendah hati mengandalkan pikiran dan informasi. Mengerikan. Dengar ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Ya seperti Tuhan Yesus bilang, itu loh pekerjaan-pekerjaanku sudah nyata, itu bagimu. Gak mau mereka. Terus kemudian, ini loh yang sudah nyata, ciri-ciri tanda binatang ini semua sudah jelas. Mereka gak mau. Mereka tetap minta, mana Mesias yang melepaskan orang Israel, mana oknum yang menurunkan api dari langit itu. Ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Sampai kapan? Memang sampai zaman dulu aja. Sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini tentu saja kepada kita, yaitu firman Tuhan sekarang di akhir zaman ini. Supaya kita kerjakan. Jadi saudara, yang kita tahu, yang sudah Tuhan nyatakan pada kita. Nah kebanyakan orang ini sekarang mintanya itu, minta mau lihat yang apinya turun dari langit itu dulu. Saudara, saya beritahu saudara ya, kecil harapan buat saudara. Kenapa? Orang-orang Israel ini sudah diberitahu gitu sama Tuhan Yesus, malah mereka bukannya bertobat, bukannya berbalik dan merenung dan menyesali perbuatan mereka, justru mereka mau menangkap Yesus. Tambah nggak percaya. Tapi saya bawa berita ini untuk meneguhkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Saudara, jalan saudara sudah benar. Firman Tuhan berkata semakin gelap itu waktu 5 garis bijaksana, maka 5 garis bijaksana semakin tegas. Dia berkata tidak kepada segala sesuatu yang membuat mereka itu terjebak dengan tipu daya, ya, terkena oleh hubungan-hubungan yang berbahaya dengan 5 garis bodoh. Jadi saudaraku, saudara harus hanya, dan saya harus mau hanya terikat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dan berkata ya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jangan kena tipu daya sama orang-orang seperti ini. Saya bagikan satu lagi ya. Jadi jalan keluarnya sudah dikasih Tuhan Yesus ya. Yang kelihatan itu loh. Nah yang kelihatan saja kita nggak mau. Lalu kita kemudian mau minta dulu yang belum kelihatan. Padahal yang belum dinyatakan itu masih menjadi milik Tuhan. Ya, masih menjadi rahasia Tuhan. Nah sehingga ketika rahasia itu dinyatakan bagi bangsa-bangsa, akhirnya semua orang selamat percaya Yesus. Sampai mereka sampai hari ini belum percaya Tuhan Yesus. Nah gitu juga sekarang dengan tanda binatang ini. Belum dinyatakan, belum kelihatan. Memang saya juga belum lihatnya. Tapi saya percaya dengan apa yang sudah kelihatan. Yang sudah dinyatakan lewat firman Tuhan. Ciri-ciri khasnya semua masuk. Sudah tidak ada yang keliru. Oke, saya coba lihat saudaraku dalam Yohanes. Mudah-mudahan saya nggak lupa-lupa ingat ya. Lukas pasal 12 kalau tidak salah. Lukas pasal 12. Ya, Lukas pasal 12 ayat 56. Betul ya. Ini kesalahan mereka ini, tidak bisa menilai zaman. Sama juga sekarang, mereka dulu salah menilai Mesias, sekarang salah menilai tanda binatang. Ini jawabannya ya. Begini. 56 dan 57. Hai orang-orang munafik. Gitu loh, orang tidak bisa menilai zaman tuh. Orang munafik dibilang.
Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Nah, lihat, dengan banyak informasi kita berusaha untuk menilainya. Rupa bumi dan langit, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini, gitu kata Tuhan. Lalu Yesus berkata begini, ayat 57, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Putuskan sendiri apa yang benar, kawanku. Saudara, saudaraku dikasih Tuhan, ingatlah kepada 12 pengintai, ya, yang mengintai Yeriko, ya, 10 orang berkata busuk. Aduh, mengerikan. Saudara cari nanti di Alkitab, ya. Yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, meneguhkan bangsa Israel. Saya ini sedang berkata-kata meneguhkan semua saudara, ya, di mana saja video ini nanti disebarkan, ya, kiranya meneguhkan semua saudara. Jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu. Saudara juga yang memperkataan-perkataan seperti saya, saudara seperti Yosua dan Kaleb. Saudara perhatikan, yang 10 itu saudara pikir aman ngomong sembarangan. Cari di Alkitab, ya, kan ada sekarang Google, itu yang 10-nya itu mati semua dihukum Tuhan. Oke. Jadi saudaraku, saya berseru kepada semua kita yang berjuang di garis perjuangan kita, tetap semangat, tetap fokus, semakin fokus, dan tetap berjaga-jaga. Masuklah dalam golongan 5 garis bijaksana, jadilah seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus, ya, saudaraku. Firman Tuhan terus berkata, ya, bahwa itu 5 garis bijaksana itu kuncinya itu mereka punya minyak yang melimpah, ya. Saudara berdoa saudara kumpulkan minyak kita, ya, berjaga-jagalah nantiasa, ya, dalam doa, dikatakan berdoa. Lalu kemudian saudaraku terus kita diubah karakter kita, Roh Kudus menolong kita semuanya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ya, perjuangan kita sudah harus terus semakin teguh, ya. Itu 5 garis bijaksana, dia berkata tidak kepada yang bodoh itu, ya. Itu bukan tiba-tiba, itu sudah biasa dia berkata tidak. Kita juga dari dulu sudah biasa berkata tidak. Nah, saudaraku, jadi memang akan ada perpisahan-perpisahan. Dan saya mengucap syukur buat perpisahan-perpisahan yang terjadi. Perhatikan baik-baik, bila kita alami perpisahan, biarlah saudara dan saya dipisahkan kepada firman Tuhan, dipisahkan kepada Roh Kudus, dipisahkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam perjuangan buat semua saudara, salam prajurit yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, salam tentara Tuhan di akhir zaman. Maju terus 5 garis bijaksana. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Gede Karisma dari Bali. God bless you all. Amin. Haleluya. Oke, nggak ada lagi, ya. Semua sudah, ya. Sudah. Sudah, ya. Oke. Jadi caranya adalah putuskan sendiri apa yang benar. Udah, saya sudah sampaikan dasar-dasar firman Tuhannya. Nah, jangan mau kena tipu daya. Dan ini sebenarnya sudah 3 tahun lalu. Saya sudah jawab begini, dan orang-orang yang saya kasih jawab begini tidak bisa membantah. Saya heran sekarang kok ada lagi yang berkata begitu dan tidak percaya bahwa ini adalah tanda binatang. Saudara, kalau saudara nggak cepat balik itu, ya, ke jalur yang benar itu, saudara, kecil harapan saudara. Karena ditulis di sini di Alkitab, orang-orang Israel itu, ya, sudah dikasih gitu sama Tuhan. Lihat itu yang kelihatan. Mereka tidak mau percaya, bahkan mereka mau nangkap Yesus. Saudara, jelas dikatakan begini, yang tersembunyi itu milik Tuhan. Nah, orang-orang begini itu pengen minta sama Tuhan. Mana yang tersembunyi itu? Kasih lihat. Gitu. Aduh, ngeri yang kayak gini. Nanti saya bawa satu tema lagi, ya. Satu tema lagi. Ya, mudah-mudahan ini sudah bisa menolong saudara. Nanti yang satu lagi ini benar-benar saudara bisa melihat yang kayak begitu, orang-orang begitu tuh. Oke, kawan-kawanku, tetap rendah hati, tetap dengar. Itu Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Itu memang ada pemisahan. Dan ada pembiaran dari Tuhan. Biarlah kita dipisahkan kepada Tuhan Yesus saja, kepada firman Tuhan saja. Dan katakan haleluya untuk semua perpisahan yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, ya. Ya, itu ayat 11 kan gitu, Wahyu 12 ayat 11. Lalu ayat 12, Tuhan datang bawa upahnya. Ada upah buat kita semuanya. Ada upah untuk orang yang sungguh-sungguh. Ya, ada upah. Tapi ada upah juga buat orang yang tidak bisa mengenali zaman. Ada upahnya semuanya. Lengkap semuanya. Salam perjuangan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless.